Terus balik lagi sama gue di channel nanti. Nah, dia pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk si Bitcoin dan altcoin itu adalah Solana ya. Karena request saya itu dari kemarin tuh nanyain Solana. So ya hari ini akan coba saya update untuk Bitcoin dan juga Solananya. Dan ya untuk kemarin udah diupdate juga untuk Bitcoin, kemudian Habar, Shiba, LTC, OP juga teman-teman ya. Dan ya sedikit reminder untuk malam ini ya, kita mau lihat nih event malam ini itu ada apa aja guys. Bentar ya. Nah di sini ya, ini ada initial jobless claim. Ini sekitar 20 menitan lagi, kemudian sama GDP untuk kuartal satunya nih teman-teman. Ya, sama pending home sale juga jam 9 malam. Jadi bisa di-prepare untuk beberapa news event yang setelah di-update video ini mungkin sudah keluar rilis datanya gitu ya. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi gitu ya, berlama-lama lagi, akan langsung saya bahas untuk dari segi Bitcoin terlebih dahulu secara daily, hourly, dan juga baru Solananya. Oke, jadi ini adalah untuk si Bitcoin secara daily time frame ya. Jadi secara daily ini for the first time ya, untuk pertama kali akhirnya ini dia jebol teman-teman. Jebol dari kisah berapa dari sini nih? Ya box kuning ini, kalau saya boleh tandain lebih detail lagi nih, garis putih ini. Sebelumnya dia beberapa kali di testing menjadi resisten support dan akhirnya ini terjebol ya. Dia closing tadi pagi itu pada 24 Mei 2023, close-nya itu di 26.331 ya. Berarti memang mengindikasikan kita bisa lihat dari tekanan buyer sebelum-sebelumnya ya, di sini gitu ya. Makin lama itu makin melemah. Dimana pada pergerakan sebelum-sebelumnya ini naik-naik atau mantul lumayan signifikan lah bisa dibilang. Tapi untuk posisi saat ini dia malah akhirnya jebol closing candle di bawah. Berarti kan memang buyer saya itu udah nggak mampu lagi nih nahan harga untuk naik lebih tinggi lagi. Ditekan terus sama sellernya. Dan ya kita bisa lihat juga ini terbentuk bearish engulfing, kemudian di sini bearish engulfing, dan ini bearish engulfing lagi teman-teman. Ya jadi kalau misalkan ini kejadiannya ya, kalau secara daily maka mungkin aja untuk big possibility dia di sini drop. Ini naik cuma sekedar retest untuk lanjut turun satu kali lagi teman-teman. Ya bakal ngejar kisaran 24.500, 25.000 dolar gitu ya, itu masih possible. Sama pembahasan kemarin seperti yang beberapa waktu lalu saya bahas atau saya sampaikan ke teman-teman sekalian gitu ya. Jadi sekali lagi waspada. Dia sudah testing di swing low-nya dia secara daily pada pergerakan 12 Mei, dia testing di sini. Kemudian masih mendapatkan reaksi pemantulan. Ya, cuman memang reaksi pemantulannya pun belum signifikan bagaimana. Ya, jadi memang selama memang dia naiknya itu tidak signifikan ya masih possible. Naiknya itu cuma sekedar dites untuk dia bahkan endorser atau jebol. Jikalau swing low ini jebol ya bakalan ngetes next area target yang sebelumnya menjadi support resistance atau dinding resistance yang tebal atau kuat lah untuk si Bitcoin pada pergerakan yang lalu ya. Kemudian ini adalah another view-nya untuk si Bitcoin secara time frame 4 jam. Dia terbentuk sebuah head and shoulder, kemudian ini adalah neckline-nya. Dan so far ketika dia drop di sini perlahan dia bermain atau bergerak di dalam sebuah channel. Ya, kita bisa di extend seperti ini. Bagian atasnya juga nih, teman-teman. Ya, kemudian di sini saya adjust aja ya. Jadi memang kemarin itu terlihat seperti dia sudah break. Cuman yang disayangkan ketika dia retrace ya, ketika dia retrace ke area sini, ini tuh nggak mampu bertahan, malah drop signifikan satu red candle besar nih time frame 4 jamnya dari 27.200 sampai 26.700 dolar. Ya, kemudian kondisi itu ngebawa harga si Bitcoin itu drop bahkan ngetes sampai bagian bawah si trendline support ini. Ya, ini trendline support ya, di sini juga di testing lagi ya. Jadi kalau misalkan ini terus-terusan yang terjadi, di mana juga box putih ini sebelumnya nih berfungsi nih menjadi support become resistant untuk si Bitcoinnya ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari view angle yang ini gitu ya, bisa aja untuk si Bitcoin at least ketika drop seperti ini gitu ya, kemudian di sini naik cuman sekedar retest aja sebelum dia akhirnya breakdown. Ya, ketika memang dia udah breakdown dari si trendline support ini gitu ya, closing di bawah ya, ngetes swing low-nya lagi, tapi at the same time gitu malah pemantulannya itu tidak seperti sebelum-sebelumnya mantul cuma dikit doang, dan ya mungkin ya bisa di prepare untuk mengejar area 25.000 dolar, 24.000 dolar untuk si Bitcoinnya. Jadi ini menjadi area krusialnya dia sekarang. Let's say di sekitar 26.500-an, 26.800-an dolar untuk posisi si Bitcoin saat ini ya. Kemudian kita lihat untuk si outlook Bitcoin yang ini. Nah, kemarin itu ada yang nanya atau komen gitu ya di video saya. Wah, ini
prediksinya kemarin katanya naik kok kemarin turun gitu, nggak sesuai prediksi. Gini ya teman-teman ya, gini. Jadi memang kemarin itu ada saya sampaikan ini adalah trendline resistance ya. Kemudian di sini box hijau ini menjadi resistance, sebelumnya become support. Oke. Yang dipantau adalah ketika di sini dia drop dan somehow di sini mendapatkan reaksi dari buyersnya gitu ya. Let's say di sini ada mantul, di box putih ini ada mantul. Perlu dilihat dulu ya, pemantulannya itu apakah signifikan kemudian retest lagi atau malah cuma sekedar retest dari box hijau ini ya. Kemarin isi video atau setiap kali saya sampaikan seperti itu. Sama ketika dia naik signifikan, di sini naik signifikan gitu ya. Waktu turunnya, proses turunnya dia membuat sebuah range ya, kemudian mendapatkan reaksi dari buyersnya. Berapa area key level yang perlu diperhatikan juga sudah saya sampaikan. Jadi bukannya saya bilang, oke, kalian tunggu di sini ya. Misalkan nih contoh, oke, ini saya tunggu, kalian tunggu di sini ya. Ini udah pasti mantul, ini udah pasti to the moon ya. Saya kan nggak pernah bilang kayak gitu. Cuman yang saya bilang adalah ketika memang si Bitcoin menghampiri beberapa area key levelnya, kemudian dia mendapatkan reaksi, next area targetnya berapa? Ya kalian bisa pantau dulu dari area ini sama area ini. Ya, jadi kalau misalkan let's say membuat range itu gimana sih gitu ya? Membuat range itu seperti ini contohnya nih teman-teman. Aduh, saya coba geser. Let's say di sini harga itu naik teman-teman ya. Di sini tuh harga naik. Kemudian dia berangsur sideways di sini atau turun gitu ya, korektif. Ini yang namanya membuat range. Tuh. Ya, ini bisa seperti bull flag atau kita bisa bilang channel dan lain sebagainya gitu ya. Cuman memang intinya waktu dia naik signifikan seperti ini, tapi waktu turunnya seperti ini gitu ya. Nah, di sini membuat range. Yang biasanya saya bilang atau saya infokan ke teman-teman adalah ketika memang dia koreksinya korektif membuat range, kemudian dia mampu break ya and retest. Break and retest dari mana, bro? Break and retest dari trendline resistance ini dan juga di sini range channel ini atau following wedge atau bagaimana gitu lah teman-teman, atau mungkin ketika dia naik seperti ini proses koreksinya seperti ini gitu ya, membuat range dan di sini sudah mampu break retest baru dimanfaatkan untuk dia lanjut naik. Nah, waktu posisi retestnya inilah di trendline yang bisa dimanfaatkan, kurang lebih seperti ini yang biasanya saya sampaikan ke teman. Jadi bukannya perkiraannya seperti yang kemarin komen di video saya, wah ini tungguin ya, nanti tungguin waktu dia retest ini pasti mantul. Saya nggak pernah bilang kayak gitu. Jadi pahami sekali lagi ya yang apa yang saya sampaikan. Ketika dia membuat range mulai slowing down, mampu break retest, itu baru mungkin bisa dicoba untuk dimanfaatkan. Selama memang dia misalkan di sini, contoh di sini aja ya. Ini coba saya akan hapus dulu. Ini biar teman-teman juga lebih jelas gitu ya. Mungkin ada yang baru masuk, oh ini kayaknya ditebak bakal naik dan sebagainya. Bukan masalah kayak gitu teman-teman. Ini let's say membuat sebuah range. Ya, ini trendline resistance. Kemudian di sini juga tambahkan trendline support. Nih, ya. Ini mungkin saya akan hapus dulu. Nah, di sini ya dia membuat range. Nah, selama memang ketika dia ini sudah mampu break, di sini let's say break, retest. Nah, waktu retestnya itu bisa dimanfaatkan untuk dia lanjut naik. Biasanya seperti itu. Atau waktu turun, ya posisinya ketika di sini drop, ya retest. Nah, biasanya baru dimanfaatkan untuk dia lanjut turun. Biasanya seperti itu. Ambil waktu dia retestnya, ya. Jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan untuk memperjelas aja ya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin lebih lanjut untuk si Bitcoin ya, ini kan beberapa zonasi juga sudah saya sampaikan waktu itu ke teman-teman sekalian ya. Nah, PR-nya untuk si Bitcoin sekarang ini lagi testing secara time frame 1 jam di box putih yang ini. Nih, 26.400-an, 26.500 dolar lah, sekitar area itu. Sebelumnya menjadi support lah ya. Nah, ini percobaan pertama waktu dia naik. Ya mantul, retracement, kena reject lagi strong. Sekarang ini lagi testing lagi teman-teman. Jadi menjelang beberapa waktu news event lagi, jikalau memang si Bitcoin nggak mampu break dari sini, ya big possibility bagaimana? Ya big possibility dia ketika drop naik untuk retest aja sebelum dia melanjutkan penurunannya. Ya, jadi palingan ini yang perlu di antisipasi atau diwaspadai. Nah, untuk invalidasinya bagaimana? Untuk invalidasinya at least area dinding tebal di bagian lebih atasnya. Sebelumnya ini kita bisa lihat candle juga muncul dari sini 26.700 sampai 26.800 dolar. Ini harus mampu di break dulu sama si Bitcoin ya. Jadi untuk menginvalidasi skenario buruk dari si Bitcoin. Ya, jadi ini areanya. Tapi kalau misalkan di sini dia udah breakdown and retest lagi di 26.100, 26.200 dolar ya, ini big possibility untuk lanjut turun lagi. Ya, jadi bisa dipantau dulu untuk beberapa key level untuk si Bitcoin secara hourly time frame-nya.
Ya, jadi bisa aja ini naik cuma sekedar tes untuk lanjut turun, atau memang akhirnya dia udah menginvalidasinya harus mampu break and retest dulu teman-teman untuk area kisaran sini. Nih, kisaran sini teman-teman. Ya. Jadi palingan itu untuk update si Bitcoin ya. Jadi kurang lebih seperti itu pembahasan kemarin, video kemarin waktu posisi dia koreksi sampai sini. Kemudian juga untuk secara daily-nya. Next kita akan bahas untuk Solana. Nah, ini untuk Solana secara daily-nya, overall memang dia ini masih downtrend teman-teman. Bagaimana kita bisa lihat di sini ini high ya, kemudian di sini lower high, and then di sini lower high, dan di sini lower high lagi. Jadi udah clear banget kelihatan ya dari strukturnya juga dia downtrend, di sini low, lower low lagi gitu ya. Jadi memang untuk yang nanyain bagaimana melihat si Solana secara time frame lebih besar seperti daily seperti ini, patah trend dari downtrendnya, at least dia harus mampu create dulu nih ya yang namanya higher high dan higher low. Jadi at least posisinya nanti dia membuat range atau swing high-nya itu mampu break dari level 21,49 dolar ini. Jadi let's say kurang lebih seperti ini nih. Dia harus mampu break, berarti dia create yang namanya higher high nih dari highest terakhirnya dia. Kemudian juga dia break dari low sebelum-sebelumnya nih. Ya, dia break di sini membuat range ya, mungkin retracement untuk lanjut naik lagi. Berarti di sini adanya indikasi udah perubahan momentum lah. Ya, perubahan tren dari downtrend ya menjadi uptrend kembali secara daily time frame. Nah, untuk posisinya saat ini memang ketika dia drop, dia lagi visit nih ke area support resistance sebelumnya nih di box putih kisaran 18,9, 18,7 dolar gitu ya. Dan ya, untuk resistance terdekatnya secara daily kisaran berapa bro di sini? Ini guys ya, untuk beberapa area resistance terdekat ya. Ini ya di kisaran 19,88 sampai 20,44 dolar. Kemudian next lagi kisaran berapa di sini? Saya adjust sedikit teman-teman di sini. Ya, ini di sekitar 21,05 sampai 21,48 dolar ya. Jadi bisa sekali diperhatikan jikalau memang area ini ya ini jebol, next area target berapa gitu kan biasanya di sini. Ya, 17,3 sampai 17,79 dolar. Ya, berarti untuk sekarang posisinya adalah apakah memang si Solana ini secara daily-nya mampu break seperti ini ya, mampu break and retest at least untuk mengejar area bawah atas lagi, atau sekedar kita bisa lihat di sini terbentuk bearish engulfing, berarti dia drop di sini, naik sekedar retracement aja, akhirnya dia terbreakdown untuk lanjut turun mengejar area bawah, lebih bawah lagi ya di kisaran area sini nih ya. Jadi palingan ini untuk info lah ya untuk si Solana, beberapa area-areanya seperti 17,5, 18,9, kemudian di sini lebih bawah itu di sekitar 15,8 dolar gitu ya. Untuk antisipasi, mungkin teman-teman yang nanyain area DCA, mungkin ketika dia Solana ini drop lagi ya, untuk akumulasi di spot lagi kisaran berapa aja yang bisa dipantau untuk Solana ya. Dia yang di sini 1, ini 2, dan ini ketiganya ya, yang nanyain untuk area-area pertimbangan DCA. Balik lagi, ini pertimbangan DCA, bukan pasti mantul, bukan pasti segala-galanya, bukan ya, cuman ini menjadi area pantauannya dia. Kita melihat dari pergerakan sebelumnya gitu, maka kita mendapati area tersebut. Nah, untuk good scenario-nya tadi juga sudah saya sampaikan ya, at least dia harus patah trend secara time frame satu harinya. Patah trend berarti dari downtrend menjadi uptrend, at least dia harus mampu dulu break dari EMA 2134, kemudian adanya golden cross, dan ya berarti ada indikasi perubahan atau pembalikan arah ya dari secara time frame daily-nya. Jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.